Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: salatu jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sadaqallahul 'azim wa sadaqallahu nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, malam yang ke-14 Ramadan, Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita dan juga kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat meringankan langkah kita ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat fardu isya berjamaah, dan insyaallah setelah ini nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witirnya. Selawat mendirikan salam mari sama kita hadiahkan karena junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an tadi kita sudah pasti menghafal, sering kita baca, yaitu wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah taala bersumpah demi masa, kata Allah taala, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Allah Ta'ala itu bersumpah demi waktu. Rasa-rasanya Ramadan yang kita laksanakan ini baru saja, tapi pada malam hari ini kita sudah hampir di pertengahan Ramadan. Begitu juga dengan usia kita sebenarnya. Usia kita ini ibarat Ramadan. Satu persatu atau langkah demi langkah kita menuju ke kuburan, menuju panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan Allah kepada kita, maka itulah yang dimaksud dengan innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan merugi. Banyak leha-lehanya kita ini. Banyak kita ini hubud dunia tanpa terkecuali. Makanya kata Rasulullah, ketika kita beribadah itu, kalau kita beribadah, ingatlah engkau seolah-olah esok hari engkau akan mati, kata Rasulullah. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya orang yang di luar sana kepingin dia datang kemari, tapi kesempatannya tidak
waktu ini kita berikan Allah Ta'ala kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa? Nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua kita pertanggungjawabkan. Walaupun 1 menit waktu kita itu nanti semua kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi banyak waktu kita kosong, lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau disebutkan bahwa iblis laknatullah itu yang sering kita panggil syaitan, ya kan? Ketika kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan segera untuk menggoda kita. Dia itu seperti darah yang mengalir di tubuh kita, itulah iblis. Sekali saja kita lalai, maka dia masuk akan berikan bisikan yang tidak elok kepada kita. Tapi jika mampu kita menangkis daripada apa yang dibisikannya itu, maka itulah termasuk kita orang yang selamat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini sering saya sampaikan, tapi kita ulang kajian kita. Karena kadang-kadang lupa kita. Jangankan kita semua, saya sendiri kadang-kadang mendengarkan ceramah dari para kawan-kawan, ada yang sekarang yang lupa kita, maka teringat kembali ketika disampaikan. Itulah perlunya kita saling mengingatkan itu. Kata Allah Ta'ala, illal ladzina amanu, kecuali yang tidak merugi itu, kata Allah Ta'ala, amanu, orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disebabkan keimanan kita, maka kita datang kemari. Kalau bukan karena keimanan kita, gak akan mau kita hadir di sini. Itu pasti itu. Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hadir di sini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya kata Allah Ta'ala, wa 'amilus sholihat, yaitu orang yang mengerjakan amal kebaikan. Amal itu ada nilainya. Ada amal baik, ada amal tak baik. Yang jelas amal yang baik itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata Allah Ta'ala. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar biji sawit, pasti aku akan balas, kata Allah Ta'ala. Di bulan Ramadan ini tak ada amalan seperti itu kecilnya. Ibadah sunnah yang kita lakukan, kata Rasulullah, maka diganjar, dibalas, diganti Allah Ta'ala dengan pahala sama seperti wajib. Sedangkan pahala wajib yang kita, sedangkan amalan yang wajib yang kita laksanakan, maka diganti Allah Ta'ala 700 kali lipat dibandingkan di bulan yang lain. Maka beruntunglah kita ketika kita beramal di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah wa tawassaw bil haqq. Saling kita memberikan nasihat dalam kebenaran. Ini yang sangat susah kita rasa. Kadang anak kita sendiri ketika kita nasihati, dia lebih paham pula daripada kita. Tak mau mendengarkan cakap, hanya sibuk dengan keadaan dia sendiri. Padahal sebenarnya ketika nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua kita pertanggungjawabkan. Anak kita, istri kita, itu tanggung jawab kita sebagai pemimpin di rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai ayah. Tak ada jemuhnya kita mengingatkan kepada anak kita. Tak ada
persiapkan sedekah kita. Apakah 5.000, 10.000? Kita persiapkan untuk apa? Untuk perjalanan bekal kita nanti menuju ke pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti sudah berada di alam padang mahsyar itu, semua manusia saling membutuhkan pertolongan. Saat kita berjumpa dengan Nabi Adam, kita lalu ke Nabi Adam, ya wahai Rasulullah, tolonglah kami. Nabi Adam buang badan, tak sanggup aku menolong kalian. Dulu aku pernah melaksanakan dosa, aku pernah makan buah kurdi, kata Nabi Adam. Nabi Adam cuma dosanya itu aja, memakan buah kurdi. Dosa kita itu bagaimana? Banyak. Mulai kita ambil bagian dewasa, sampai pada saat sekarang ini, bisa nggak kita hitung betapa besar dosa kita? Betapa banyaknya dosa kita? Luar biasa banyaknya. Tapi dosa itu bisa dihilangkan ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kurang kelebihan daripada umat Rasulullah SAW. Ketika sedekah itu kita laksanakan dengan ikhlas, wah, udah pas sedekah, tak pala yang sedekah. Enggak begitu soalnya. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah, khulafaur rasyidin yang ketiga, beliau terkenal dengan hartanya yang sangat luar biasa melimpahnya. Bahkan sampai sekarang wakaf beliau, rekening beliau pun masih ada sampai sekarang paksaan. Saking luar biasanya banyak hartanya, tidak pernah dia bosan memberikan sedekah itu, menolong orang lain. Dan ada bosan-bosannya dia. Oh, aku tidak pernah dulu itu laksanakan, nggak perlu lagi. Yakinlah kita, seluruh apa yang kita infakkan itu, kita wakafkan itu, semua itu di jalan Allah, dan Allah pasti akan membalasnya. Pernah Abdurrahman Auf, dia saking kaya rayanya, supaya bagaimana caranya supaya dia tumpul dibilangnya, dibelikannya lah kurma busuk sebanyak-banyak di kampungnya semua, supaya dia jangan jadi orang kaya lagi. Kalau bahasa kita udah mungkin 60 ton disimpan itu kurma busuk tadi, supaya hartanya itu cepat habis katanya. Tapi begitu ada raja daerah lain mendengar bahwasannya ketika itu ada kena wabah penyakit orang itu, dan obatnya adalah kurma busuk. Ketika itu juga sampai kepada berita itu sama raja bahwasannya Abdurrahman tadi ini menyimpan kurma busuk, maka berapapun harga kurma busuk itu pasti dibayar, sampai berapa kali lipat dibayar kembali. Begitulah intinya, dia sudah supaya menjadi orang yang miskin, tapi Allah Ta'ala tidak mengizinkannya tetap menjadi kaya raya. Kenapa? Karena saking kedermawannya kepada orang lain. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya jariah kita itu yang tak putus hatinya ketika kita nanti berada di alam barzakh. Ini cerita kita berada di alam barzakh ini. Ilmu yang bermanfaat kita ajarkan kepada orang lain. Kalau kita ada ilmu, bisalah kita mengajarkan. Pada kita baca Quran, kita ajarkan kepada orang lain. Maka setiap huruf yang dibaca orang yang belajar sama kita itu, tanpa mengurangi pahala yang dia baca, itu mengalir kepada orang pengajarnya. Sama dengan ilmu yang lain, bukan hanya ilmu Al-Quran, tapi lebih tinggi nilainya ketika ilmu Al-Quran itu diajarkan. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah waladun solehah yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kita persiapkan anak kita ketika kita nanti meninggal dunia. Janganlah orang lain lagi menjadi imam. Anak kita lah paling tidak, menantu kita lah yang paling
tua itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada orang tuanya sendiri. Masalahnya yang menjadi anak yang soleh ini yang susah kita sekarang. Ngeri kita sekarang menghadapi zaman seperti ini. Yang mudah mengarahkannya mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 1 SMP kelas 2. Udah mulai kelas 3 seolah-olah nggak mau lagi. Dan nggak mau lagi dia mau belajar tak mau lagi. Seolah-olah dia yang pandainya sudah. Ini yang susah kita sekarang. Ketika nanti umpamanya ada anak yang soleh kita tinggalkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun aktivitas dia, sholat dia, sedekah dia tetap mengalir kepada orang tua. Itulah amal jariah tadi. Kita nggak punya anak yang soleh, tapi ada bagian lain yang kata Rasulullah tadi. Apa itu? Sedekah, ilmu yang bermanfaat kita ajarkan, maka masih luar biasa, masih mengalir kepada kita. Apalagi ada lagi anak yang soleh yang kita tinggalkan, masya Allah. Ketiga-tiganya ini maka jariah untuk kita. Maka insya Allah kita akan lepas dari para siksa hukum. Maka inilah yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada saya, dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak dan keturunan kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah yang menjadi bisa nanti penolong kepada kita, dan juga kita doakan termasuk kita orang yang ahli sedekah walaupun tak banyak tapi mungkin kita bersedekah, mudah-mudahan kita nanti bermanfaat kepada orang lain. Saya rasa ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.